Hari ini kita akan belajar kembali. Kita lihat dari apa yang dilakukan oleh Raja Manasye. Raja Manasye ini adalah anaknya Raja Hizkia, yang harusnya Hizkia mati, tetapi dia minta perpanjangan umur oleh Tuhan, dan Tuhan perpanjang. Pada perpanjangan umur yang ke-12, maka lahirlah Raja Manasye ini. Bapak Ibu, harusnya Hizkia mati, kehendak Tuhan yang sempurna. Tetapi Tuhan berikan perpanjangan umur dan melahirkan raja ini. Dan raja ini jahat, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Buka 2 Tawarik pasal yang ke-33 mulai ayat yang pertama. Manasye berumur 12 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Ia mendirikan korban bukit pengorbanan yang telah dirobohkan oleh Hizkia ayahnya. Ia membangun mezbah-mezbah untuk para Baal, membuat patung Asyera, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Jahat sekali. Dia harusnya ngikutin apa yang Tuhan mau. Harusnya secara kehendak Tuhan yang sempurna tidak lahir Manasye. Tapi akhirnya lahir juga. Dan ternyata membuat bangsa Israel malah berdosa dengan raja satu ini. Perhatikan ayat yang keempat, dia mendirikan mezbah-mezbah di rumah Tuhan, walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman, di Yerusalem namaku akan tinggal untuk selama-lamanya. Dan ia mendirikan juga mezbah-mezbah lagi bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban dalam api di Lebak Ben Hinnom. Ini yang jahat sekali loh. Ia melakukan ramal, telaah, dan sihir, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan. Ini hidupnya sangat jahat dan tidak sama sekali menyenangkan hati Tuhan, sehingga menimbulkan sakit hatinya. Ternyata perbuatan jahat yang dilakukan, yaitu membuat hati Tuhan itu sakit. Apapun segala sesuatu yang kita kerjakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu melukai hati Tuhan. Makanya di Efesus dijelaskan, jangan dukakan Roh Kudus. Melukai perbuatan kita ini, melukai dan menyakitin hati Tuhan. Apa ini yang ketujuh? Apa yang dilakukan? Ayat yang ketujuh, ia menaruh juga patung berhala yang telah dibuatnya dalam rumah Allah, walaupun Allah telah berfirman kepada Daud dan Salomo. Waduh, ini orang sangat-sangat bejatnya bukan main. Dalam rumah ini dan di Yerusalem yang telah kupilih di antara segala suku Israel, aku akan menaruh namaku untuk selama-lamanya. Aku akan membuat pula orang Israel berjejak keluar dari tanah yang telah kutentukan untuk nenek moyangmu. Sekarang ayat yang ke-9, perhatikan baik-baik. Tetapi Manasye menyesatkan Yehuda dan penduduk Yerusalem, sehingga melakukan apa yang jahat dari bangsa-bangsa yang telah dipunahkan Tuhan dari depan orang Israel. Manasye melakukan yang jahat di hadapan Tuhan. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Manasye dan rakyatnya, tetapi mereka tidak menghiraukan. Orang itu kalau hatinya jahat ya, udah dengar firman, ditegur masih ngotot merasa benernya sendiri loh. Hatinya sudah degil, hatinya sudah tidak mau dengar kebenaran. Kalau Bapak Ibu, engkau dengar firman dan engkau tangkapnya negatif, jelek, engkau lawan, hati-hati. Jangan-jangan hatimu udah degil dan jahat di hadapan Tuhan. Kalau kita dengar teguran, nasihat yang benar-benar tidak enak buat daging kita, dan kita harus bertobat, ya kita harus rendah hati bertobat. Jangan benerin sendiri tuh, jangan merasa benernya sendiri. Jangan sudah merasa benar, sudah merasa suci, sudah merasa berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kamu nggak mau dengar nasihat orang lain. Kamu nggak mau bercermin kepada dirimu sendiri untuk melihat bagaimana harusnya Tuhan melakukan segala sesuatu dalam hidupmu. Orang itu kalau keras kepala, dia artinya hatinya udah gak bener. Dengar teguran, bantah, menangnya sendiri, hebatnya sendiri. Terus, apa yang terjadi? Oleh sebab itu Tuhan mendatangkan kepada para panglima-panglima tentara Raja Asyur dan menangkap Manasye dengan kaitan, membelenggunya dengan rantai tembaga dan membawanya ke Babel. Bapak Ibu, dosa itu mendatangkan upah, dan upahnya adalah maut. Makanya di dalam perjanjian lama, setiap bangsa Israel melakukan kejahatan selalu dikuasai oleh musuh, selalu jadi jajahannya musuh. Akhirnya Manasye dibelenggu oleh tentara Raja Asyur, para panglima tentara Asyur dibelenggunya dan dibawa ke Babel. Hari ini kalau kita melakukan dosa, kita nggak akan dibelenggu oleh musuh kita, tapi kita dikuasai, digagain oleh setan. Tidak heran perbuatan
apapun yang kita kerjakan, hancur babak belur, dan kita nggak akan mengalami kemenangan. Dosa membuat hubungan kita dengan Tuhan itu terputus. Dosa adalah pelanggaran terhadap firman Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan mendatangkan murka Tuhan. Dan tidak heran, perlindungan Tuhan itu bocor sehingga hidup kita dikuasai dan digagain setan. Semua hari ini, apapun yang kita lakukan yang selama ini tidak berkenan di hadapan Tuhan, ujungnya apa? Kacau, menghasilkan kekacauan, menghasilkan kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ujungnya kita digagain setan. Coba dicek masing-masing. Bagi yang kacau dan berantakan itu, coba dicek keluarganya hari ini yang babak belur. Apa yang selama ini kita kerjakan dan kita lakukan? Apa benar kita melakukan kebenaran firman? Atau malah kita sebaliknya, kita melakukan dosa dan pelanggaran yang kita anggap benar menurut pandangan kita sendiri. Kita tuh nggak bisa hidup dengan pandangan kita sendiri. Pola pikir kita, cara pandang kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Jangan pakai cara pandangmu sendiri benar menurut kacamatamu sendiri. Karena kalau benar menurut kacamata kita, belum tentu benar di hadapan Tuhan. Benar menurut kacamatanya Tuhan. Makanya kita harus selaras sepikir dengan apa yang Tuhan mau. Dosa mendatangkan murka Tuhan. Dosa adalah dosa pelanggaran terhadap firman Tuhan. Sehingga proteksi Tuhan itu terbuka. Sehingga setan bisa kuasain kita. Di dalam perjanjian lama, setiap raja Israel melakukan kejahatan dan berbuat jahat di mata Tuhan, dia selalu dikuasai oleh para musuhnya. Hari ini, ketika kita melakukan apa yang jahat di mata Tuhan yang tidak sesuai firman Tuhan, hidup kita dikuasai oleh si jahat. Bukankah peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penghulu-penghulu yang gelap di udara, roh-roh jahat, dan roh teritorial. Musuh kita adalah setan hari ini. Kalau hidup kita dikuasai daging, kemauan daging, dan kita melawan kehendak firman Tuhan, setan akan menguasai hidup kita. Tidak heran keluargamu hancur, keluargamu kacau, hidupmu berantakan, bisnismu berantakan, awut-awutan. Dan tidak mungkin kalau orang itu hidup benar di hadapan Tuhan, gak diproteksi Tuhan loh. Saya percaya kalau orang itu hidupnya benar di hadapan Tuhan, Tuhan pasti jagain, Tuhan pasti proteksi, Tuhan pasti urapin, Tuhan pasti lindungin. Bahkan Tuhan ganti berperang menggantikan kita. Tuhan yang berperang menggantikan kita. Ada proteksi, ada penjagaan, bahkan malaikat menjaga dan melindungi kita. Tidak mungkin orang yang hidupnya benar itu akan kacau. Sekalipun dia diproses, dibentuk, dia tetap mengalami kemenangan ujungnya. Tapi kalau hari ini kita babak belur dan kacau, coba diteks, dikoreksi sampai kedalaman batin kita. Benar nggak apa yang kita kerjakan dan kita lakukan? Sesuai dengan kehendak Tuhan apa tidak? Kalau apapun yang kita lakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya hari ini bertobat dan balik kepada Tuhan. Sekalipun Raja Manas ini berbuat jahat di mata Tuhan, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang hebat, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang penuh belas kasihan. Coba perhatikan ayat yang ke-12. Dalam keadaan yang terdesak ini, ia berusaha melunakkan hati Tuhan Allahnya. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyangnya. Bapak Ibu, kalau engkau hari ini sedang trouble, sedang kacau, sedang berantem, jangan keraskan hatimu. Apalagi sakit hati sama Tuhan, menyalahkan Tuhan. Gara-gara begini Tuhan gak tolong, Tuhan gak peduli. Kamu ngawur. Tuhan tetap peduli dengan hidupmu. Kamu yang gak peduli dengan Tuhan. Makanya hidupmu kacau dan berantakan. Banyak orang sudah kacau, sudah hidupnya babak belur, bukan cari Tuhan, tapi nyalain Tuhan. Itu sangat kurang ajar sekali. Harusnya dalam kondisi seperti itu, kita berserah sama Tuhan. Tuhan itu tetap Tuhan yang baik loh. Kalau kita datang kepada Tuhan, sekalipun kita itu berdosa dan jahat kayak apapun juga, kita akuin dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9 dijelaskan, Allah setia dan adil yang mengampuni dosa kita. Dia menerima kita. Tuhan hari ini masih setia dengan firman-Nya. Kalau hari ini Bapak Ibu dengar firman dan kondisimu sedang kacau, babak belur, panik, stres, bingung, khawatir, hidup dalam dosa, hidup dalam kenajisan, bobrok, rusak, dan bejat. Kamu datang kepada Tuhan. Tuhan kita itu hebat dan dahsyat. Dia menerima kita. Dia menguduskan kita dengan darahnya. Kita disucikan, dikuduskan oleh darah Yesus. Hebatnya Tuhan yang kita sembah, yang kita layani. Itu hebatnya Tuhan kita. Dia setia dan adil. Manaseh sekalipun dia melakukan yang bejat dan jahat di mata Tuhan, dia berusaha melunakkan hati Tuhan. Dia datang kepada Tuhan dengan sungguh hati. Itu perhatikan baik-baik. Kita ulangi ayat yang ke-12. Dalam keadaan terdesak, ia berusaha melunakkan hati Tuhan. Ia sangat merendahkan diri di hadapan Allah nenek moyang mereka. Hari ini, Bapak Ibu harus datang kepada Tuhan. Berserah penuh kepada Tuhan. Kondisimu yang kacau, yang ruwet, yang bingung, gak tahu jalan keluar, datang melunakkan hati Tuhan. Sekalipun belum kasih jalan keluar, belum terlihat terobosan, belum terlihat breakthrough, belum terlihat jawaban Tuhan, tetap
tetap sembah Tuhan, tetap senangin Tuhan. Tuhan kita adalah setia dan adil. Dia menyertai, Dia akan tolong hidupmu dalam kondisi apapun. Ayat yang ke-13, dan berdoa kepadanya, maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Hebatnya Tuhan kita. Tuhan kita yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus. Dia Allah setia dan adil. Dia mengampuni dosa kita. Dia menjawab doa kita. Dia menyertain kita. Dia membimbing kita pada pusat kebenaran. Amin. Hanya kita sendiri sekarang lupa dengan apa yang Tuhan kerjakan. Kita ngikutin mau kita sendiri. Kita ambil keputusan kita sendiri. Akhirnya kacau, babak belur, ruwet, bingung. Hari ini harusnya kita berserah penuh di hadapan Tuhan. Kita menyerahkan penuh isi hati kita di hadapan Tuhan. Apapun tindakan kita, apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, kita harus izin Tuhan, tanya Tuhan dulu. Supaya di kemudian hari kita nggak babak belur dan kacau. Semua keputusan yang kita ambil tanpa persetujuan Tuhan dan belum tentu berkenan di hadapan Tuhan, ujungnya akan mendatangkan kekacauan. Dan tetap saja kalau udah kacau, kita perlu datang kepada Tuhan, minta Tuhan selesaikan kan. Daripada kita babak belur, kacau, ngadapin proses peremukan, lebih baik kita serahkan dulu ke hadapan Tuhan. Daripada kita dibikin muter-muter, lebih baik kita serahkan dulu di hadapan Tuhan. Kita minta petunjuk Tuhan. Bagaimana keputusan yang harus kita ambil, berkenan di hadapan Tuhan apa tidak. Bukan mau kita sendiri. Ujung dari semua keputusan yang kita yang ngawur, yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kita sendiri akan terima konsekuensinya. Kita akan ketemu trouble. Dan tetap saja datangnya kepada Tuhan kan. Daripada kita muter-muter, lebih baik kita serahin ke Tuhan. Makanya hidup orang Kristen harusnya bergantung sama Tuhan. Kalau engkau nggak pernah berdoa, engkau nggak pernah nyembah Tuhan, kamu pikir hidupmu sudah menang, sudah bisa, sudah berkenan, sudah mampu. Makanya masalah itu bagus itu terjadi, diizinkan Tuhan dalam kehidupan kita. Supaya kita tahu sadar diri gitu loh. Supaya kita ini hidupnya bergantung sama Tuhan, bukan mau kita sendiri. Masalah itu sehat buat manusia jiwa kita. Supaya kita sadar diri bahwa kita butuh Tuhan. Kita perlu Tuhan. Kita perlu pimpinan Roh Kudus dalam setiap perjalanan kehidupan kita sehari-hari. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang powerful dan dahsyat. Ayat yang ke-13, dan berdoa kepadanya, maka Tuhan mengabulkan doanya. Ia mendengarkan permohonannya. Bapak Ibu cek dulu. Apa yang dilakukan Manasye? Dia melakukan hal jahat. Tetap saja kalau melunakkan hati Tuhan, Tuhan itu baik. Sekalipun kita bikin dosa kayak apapun, kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan pulihkan. Ingat perumpamaan anak yang hilang, anak bungsu dan anak yang sulung itu sama-sama hilang dua-duanya. Tetapi bapaknya selalu datang menemuin dia. Hebatnya Tuhan kita itu seperti itu loh. Dia selalu datang menemuin kita. Hanya kita ndablek maunya sendiri. Ego kita sendiri. Benar kita sendiri. Tapi tetap Tuhan itu baik. Selama kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan terima. Makanya kita harus belajar rendah hati. Kalau salah ya diakuin salah di hadapan Tuhan. Kita perlu dipimpin Tuhan. Jangan selalu merasa benar. Selalu merasa pintar dari orang lain. Selalu merasa hebat dari orang lain. Sehingga mulutmu jahat, sikapmu buruk, kelakuanmu jelek. Tidak menjadi berkat. Amin. Ia membawa kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Kalau Tuhan ingin pulihkan hidupmu, datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Semua permohonan doamu kalau berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan akan jawab. Semua keinginan hatimu, kalau itu berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan akan jawab. Akhirnya Manasye dibawa balik ke Yerusalem. Manasye dibawa balik ke Yerusalem dan dipulihkan kedudukannya sebagai raja. Luar biasa sekali loh. Ini Tuhan lakukan sesuatu yang dahsyat dalam hidupnya. Dan luar biasa sekali ini orang. Bapak Ibu, kita mesti belajar dari kejadian ini. Harusnya hati kita ini nempelnya kepada Tuhan. Hari ini apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus nempel sama Tuhan. Kenapa kok kita mesti berdoa? Kenapa kok kita mesti bangun hubungan dengan Tuhan? Kenapa kok kita mesti dengar suara Tuhan? Kita itu perlu Tuhan dalam setiap waktu, setiap saat. Tapi kita seringkali lupa karena kita memiliki pengalaman, kita memiliki pengetahuan, memiliki hikmat sendiri, memiliki duit, sehingga seakan-akan kita nggak butuh Tuhan. Kita lakukan mau kita sendiri. Tapi nanti kalau udah kebentur masalah baru sadar, oh ternyata aku butuh Tuhan ya. Ternyata aku butuh Tuhan. Nah kita harus jadi orang yang sadar. Hidup kita bukan untuk kita sendiri. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang di dalam aku. Artinya kita izinkan Kristus yang memimpin hidup kita. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan,
kita harus tanya Tuhan, ini berkenan di hadapan Tuhan apa tidak? Ini sesuai rencana Tuhan apa tidak? Karena hidup kita itu menggenapi rencana Tuhan, bukan mau kita sendiri. Memang di Yeremia dijelaskan, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tuhan punya rancangan, tapi kita juga punya rancangan, setan juga punya rancangan. Yang harus kita genapi adalah rancangan Tuhan. Masa depan yang penuh pengharapan itu rancangan Tuhan. Tapi rancangan kita sendiri, kalau kita genapin, kita nggak akan genapi rencana Tuhan. Ujungnya kita akan ketemu problem. Ujungnya kita ketemu masalah. Tuhan sudah siapkan suatu posisi yang harusnya kita tempatin. Kedudukan yang harusnya kita tempatin. Bagian yang harusnya menjadi milik kita. Kalau kita ngikutin apa yang dia mau. Ngikutin apa kehendak Tuhan. Tapi manusia seringkali lupa. Dia pikir keputusannya paling benar. Paling hebat. Paling berkenan di hadapan Tuhan. Gak taunya malah rencana Tuhan kepending. Bahkan rencana Tuhan gak digenap. Bapak Ibu, kita harus belajar bergantung sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Kita harus menyerahkan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Kita ini butuh Tuhan. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita itu perlu Tuhan dalam setiap waktu. Makanya saya selalu ngomong, bangun keintimanmu dengan Tuhan. Bangun keintimanmu dengan Tuhan. Supaya kamu dengar suaranya, ngerti maksudnya. Hidup kita ini punya tujuan Tuhan. Dan hidup kita ini harus mengerjakan tujuan Tuhan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Tuhan memang berikan kehendak bebas kepada kita. Kita bisa melakukan aktivitas apapun semau kita sendiri. Tapi kalau itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, buat apa? Bukankah sisa hidup kita ini harus kita lakukan seperti apa yang Tuhan mau? Supaya suatu hari kita didapatin berkenan dan suatu hari kita menjadi hamba yang baik dan akan memerintah bersama Kristus. Amin. Harusnya mulai hari ini kita belajar menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Apapun yang Bapak Ibu hadapi, apapun yang Bapak Ibu alami, kekacauan, keributan, keruwetan, pusing, khawatir, stres, bingung, atau hal buruk apapun, datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan. Kalau kamu sedang bingung, kacau, hidupmu berantakan, masa depanmu nggak jelas, coba belajar lunakkan hati Tuhan. Tinggalkan masa lalumu, fokus kepada melihat janji Tuhan. Tinggalkan keruwetanmu, datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Ceritakan semuanya keruwetanmu, hidupmu, kekacauan hidupmu. Curhat sama Tuhan. Diomongin sama Tuhan. Bergaul sama Tuhan. Bergaul, bangun keintimanmu dengan Tuhan. Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Kalau hari ini kita hanya sekedar jadi orang Kristen yang beragama, datang ibadah ke gereja tapi nggak memiliki hubungan dengan Tuhan, hatimu tuh kosong, hampa, nggak ada otoritas, nggak ada kuasa. Kamu seperti orang nikah tapi nggak bangun hubungan intim dengan pasanganmu. Ujung pernikahanmu akan kacau, akan salah paham, salah mengerti, bisa cerai dan berujung pada keributan. Bapak Ibu, hubungan suami istri itu dibangun karena keintiman. Setiap hari bergaul, saling cerita, saling curhat, saling mengerti satu dengan yang lain. Hidup kita sama Tuhan juga harus seperti itu. Sebuah pernikahan yang kokoh karena memiliki hubungan yang erat pasangan suami istri. Saling komunikasi, saling menerima, saling curhat, saling mengerti. Bahkan mau dengar apapun yang dikatakan pasangannya. Tapi kalau tidak, akan jomplang hubungan itu, berujung pada pengadilan dan cerai ujungnya. Kenapa? Masing-masing merasa benar, masing-masing merasa hebat. Bayangkan kekristenan tanpa hubungan pribadi dengan Tuhan. Kita akan salah pandang terus, salah lihat, salah terima, salah pikir, salah sangka terus sama Tuhan. Kita tuh butuh Tuhan, kita perlu bergaul dengan Tuhan. Kita perlu bangun keintiman dengan Tuhan. Semakin hari semakin ngerti keintiman dengan Tuhan. Semakin hari semakin ngerti mau Tuhan. Semakin ngerti semakin berjalan bersama Tuhan. Bayangin kalau hubungan suami istri itu dekat dengan satu dengan yang lain. Dia bisa berjalan bergandengan bersama-sama. Menghadapi rintangan, tekanan, dia tetap jalani bersama. Karena apa? Ngerti kebutuhan masing-masing. Ngerti apa yang harus dilakukan satu dengan yang lainnya. Bukankah kita kalau membangun hubungan keintiman dengan Tuhan harus seperti itu? Kita ngerti kehendak Tuhan. Kita jalanin apa yang Tuhan mau. Kita dengerin apa yang Tuhan mau. Kita lakukan. Dan kita akan melihat breakthrough dan terobosan dalam kehidupan kita. Hari ini, selama ini, kalau kekacauan yang terjadi, kebingungan, kepanikan, stres, coba koreksi masing-masing dalam kehidupan kita. Benar nggak selama ini yang kita lakukan ini? Sudah berkenan di hadapan Tuhan atau belum? Kalau belum, ya kita bertobat balik kepada Tuhan. Tuhan masih tersedia. Kalau Bapak Ibu masih dengar firman hari ini, datang kepada Tuhan. Tuhan sanggup pulihkan hidupmu. Tuhan itu baik.
Tuhan yang saya kenal, Tuhan saya ajarkan, Tuhan yang saya khotbahkan adalah Tuhan yang powerful, yang luar biasa, yang sanggup menerima Bapak Ibu apa adanya. Setiap kali kita bertobat, Dia terima kita apa adanya. Dia akan sanggup pulihkan hidupmu. Dia sanggup pulihkan hidupku. Tuhan juga sanggup pulihkan kehidupan kita untuk menggenapi rencananya. Itu loh hebatnya Tuhan kita. Diperlukan kerendahan hati saja. Dibutuhkan kehausan dan kelaparan kita akan Tuhan. Butuh Tuhan kita ini. Nggak bisa hidup sendiri Bapak Ibu. Kita butuh Tuhan. Kita perlu Tuhan. Kalau kau ingin pemulihan, kau ingin breakthrough, kau ingin posisimu dibalikin seperti yang Dia mau, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Akhirnya apa ini? Pulih kedudukannya, menjadi seorang raja kembali loh. Padahal dia lakukan hal jahat di mata Tuhan Manasye ini. Tuhan itu hebat, Tuhan itu luar biasa. Dibutuhkan hati kita itu rendah hati untuk datang kepada Dia. Amin. Saya berdoa kita memiliki kerinduan yang besar untuk mencari Tuhan dan mengenali isi hatinya. Kita perlu kenalin isi hati Tuhan dan kenalin maunya Tuhan. Abaikan sekali perasaanmu, mulai pikirkan Tuhan dan mulai fokus kepada Tuhan. Kita tuh perlu Tuhan dan butuh Tuhan. Tuhan yang sanggup memulihkan, Tuhan yang sanggup memberkati kita, Tuhan yang sanggup melakukan hal besar dalam kehidupan kita. Kita butuh Tuhan, kita perlu Tuhan. Hari ini, bagi yang sedang kacau hidupnya, ambil keputusan untuk mencari Tuhan sungguh-sungguh. Minta pertolongan Tuhan, Tuhan akan lakukan hal besar dalam kehidupanmu. Amin. Tutup matamu dan tutup Alkitabmu, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa bagi orang-orang yang sedang kacau, ruwet hidupnya, berantakan, nggak tahu jalan keluar, bingung. Hamba-Mu berdoa biar belajar menyerahkan diri di hadapan Tuhan. Ketika mereka menyerahkan diri di hadapan Tuhan, Kau sendiri akan campur tangan, Kau sendiri akan bikin breakthrough dan memulihkan kehidupannya. Ada beberapa orang bisnisnya sudah rusak dan berantakan dan kacau. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan. Hubungannya yang sudah di ujung tanduk, Tuhan pulihkan hubungan mereka, Tuhan. Hamba-Mu berdoa, mereka dijamah Tuhan. Keluarga, suami istri yang hubungannya sudah retak, Tuhan pulihkan kembali. Keluarga yang sudah benar-benar rusak, Tuhan pulihkan kembali. Hamba-Mu berdoa, orang-orang yang sudah hidup jauh pada Tuhan, dipulihkan hubungannya dan hidup menjadi orang yang benar dan dipulihkan Tuhan. Diberkati Tuhan menggenapi rencana Tuhan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, biar kasih karunia Tuhan dan kemurahan Tuhan melimpahi semua orang yang mendengar firman ini. Tuhan, taruh hidup mereka takut akan Tuhan, bergantung sama Tuhan, memiliki kerinduan membangun keintiman dengan Tuhan. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Anugerah dan kemurahan Tuhan saja yang turun. Anugerah dan kemurahan saja yang turun dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, mulai hari ini orang-orang ini akan mengalami Tuhan dan dipulihkan Tuhan. Dalam nama Yesus, kami materaikan firman-Mu dengan darah Yesus, nempel dalam hati kami, terpatri dalam loh batin kami yang paling dalam, menjadi kehidupan hari-hari sampai praktek hidup nyata. Firman itu digenapi dalam kehidupan hari-hari kami. Terima kasih Tuhan, kami kembalikan segala pujian, hormat, pengagungan buat Raja kami yang Maha Mulia, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. And God bless you.